Ada masa sulit ketika pekerjaan dan kondisi ekonomi sedang nggak baik-baik saja. Masa di mana aku harus memprioritaskan pekerjaan dibanding kenyamanan berkendara. Tapi nggak tega rasanya ketika melihat istri dan anak-anak nggak bisa pergi untuk sekedar melepas penat. Masa ini adalah masa di mana aku harus memilih satu mobil untuk dua keperluan. Mobil barang dan mobil keluarga. Mobil ini telah menjadi senjata para pejuang kehidupan banyak rakyat Indonesia. Kekuatan dan fitur-fiturnya telah mendukung di berbagai medan pertempuran. Dari pertempuran para pedagang sayur sampai pertempuran toko-toko bangunan hingga jasa ekspedisi. Grand Max telah menjadi bukti sejarah selama 17 tahun ini. Senjata yang diampunya sangat efektif dan terbukti. Itu sebabnya jumlahnya telah lebih dari 1 juta unit di Indonesia. Ada 3 varian Grand Max dan satu saudaranya yang lebih beruntung. Ada pickup yang lalu lalang di mana-mana, andalan buat ngangkut barang dan mobil proyek. Ada blind van yang juga lalu lalang di mana-mana, andalan buat perusahaan ekspedisi. Ada minibus yang juga lalu lalang di mana-mana, andalan buat mobil travel. Dan saudaranya yang bernasib lebih baik, Luxio, dengan interior yang lebih proper buat mengobati kehampaan adik-adiknya. Perancang Luxio mungkin terinspirasi dari Lexusnya Toyota. Ya, boleh juga idenya. Walau tampangnya menurutku pas-pasan, tapi mobil ini ada gantengnya juga loh. Khususnya kalau kita lihat mobilnya agak rendahan dikit angle kameranya. Jadi nggak kelihatan agak manyun gitu. Mungkin desainernya lupa untuk dirender ke 3 dimensi. Memang sih kalau dilihat bukan selera semua orang. Berbeda untuk versi Jepang, Toyota Town Ace. Wajahnya lebih rupawan dengan sedikit operasi di bagian mata dan bibir. Wajah Grand Max versi Jepang lebih menggugah selera. Untuk yang blind van dan minibus, tinggi mobil ini seolah dirancang mendekati titik maksimal palang-palang di perumahan dan di jalan tol. Maksimal 2,5 meter. Yo, bisa lewat. Lebar dan panjang sangat optimum, tetap bisa banyak bawa barang, tapi juga masih lincah di perkotaan. Bentuknya kotak abis, aku jadi teringat SpongeBob. Flat, nggak ada tuh pamer otot di sekujur badan dan di atas spakbor macam tonjolan-tonjolan supaya kelihatan gagah atau estetis. Tapi biarpun flat, yang penting staminanya bro. Kalau yang pickup nggak usah ditanya lagi, baknya gede dan udah terbukti jadi andalan para pedagang sayur, toko bangunan, buat kirim pasir dan bahan bangunan, sampai mobil-mobil proyek di jalan tol yang bawa peralatan sekaligus petugas-petugasnya. Mesin tersedia 2 varian, 1300 cc dan 1500 cc. Untuk 1300 cc ini mesin badak banget dan proven. Banyak unit secondnya sudah jalan sampai 250.000 km. Juga masih running tanpa masalah berarti. Mesinnya inline 4 silinder dengan torsi maksimum di putaran bawah. Yang sangat berguna kalau dipakai buat ngangkut barang, tanjakan. Tapi jangan harap nafasnya panjang seperti pelari sprint. Mobil ini di atas 80-100 km per jam sudah mulai kehabisan nafas. Mesin ini boleh dibilang binaraga versi Asia, kecil-kecil tapi berotot. Selain mesin 1300 cc-nya yang berotot, varian ini juga membuat pengemudinya berotot. Gimana nggak berotot? Lah, setirnya nggak ada power steeringnya. Tapi memang nggak adanya power steering ini ngingetin kita buat selalu fitness dan berolahraga. Berbeda dengan yang 1500 cc, mesin yang sama dipakai di Avanza dan Xenia. Mesinnya disetting torsinya dapet di putaran atas sehingga masih ada nafas untuk lari di atas 100 km per jam. Yang menarik untuk varian 1500 cc ini, dia udah dapet power steering.
yang mana nyetirnya jauh lebih beradab. Opini Niko varian 1300 cc ini jauh lebih masuk akal karena torsi putaran bawah yang kuat itu jauh lebih kepake untuk bawa barang dan bawa beban yang cukup besar. Bawa orang banyak dan bawa barang banyak, mobil ini nggak pernah kehabisan napas. Mobil ini bukan buat ngebut-ngebut. Bayangin aja, mobil sebesar roti tawar ini lari 130-150 km per jam. Ngeri nggak sih? Apalagi nggak ada kap mesin di depan. Untuk konsumsi bensin dalam kota bisa mendapat 112 sampai 114. Tentu saja dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah kondisi mesin yang sehat. Dan yang kedua adalah kita pakai bensin minimal RON 92. Kalau kita pakai RON 90 atau sekelas Pertalite, kita mungkin akan dapat 110 atau 19. Cukup pengertian kan? Yang ditakutkan dari sering mencuci mobil adalah mobil semakin lama semakin kusam karena sifat asam yang terkandung di sabun cuci mobil itu sendiri. Tapi tidak dengan soft clean car wash. Dengan pH yang netral, mencuci mobil nggak lagi khawatir cat akan terkikis. Permukaan mobil lebih terawat dan tahan lama. Cek link di bawah untuk mendapatkan soft clean car wash. Untuk varian yang ada AC-nya, diberkatilah kalian karena AC ini cukup banget bahkan buat kabin sebesar minibusnya. Tapi kalau kalian kebagian yang nggak ada AC-nya, ya tinggal buka jendela dan nikmatilah air jendela yang semilir dari luar. Dan ingat, mobil ini mobil perang bro. Ada atau nggak ada AC, nggak masalah. Interior, dashboardnya sangat sederhana dan cukup. Tampilannya sangat mementingkan kelegaan dan fungsi. Cup holder ada di sisi depan kisi AC sebelah kanan, jadi berguna untuk dinginin botol minum. Tuas transmisi ada di dashboard yang mana ini salah satu yang paling aku sukai karena membuat mobil ini jadi lega ruang kakinya. Ya bisa injek-injek kaki penumpang sebelah, seolah dashboard memenuhi semua kebutuhan kokpit. Jadi gap antara kursi depan bisa diisi barang-barang seperti tas, nota, botol-botol tambahan, dan barang-barang lainnya. Posisi mengemudi sangat pas untuk mobil barang. Cukup tinggi dan commanding. Jadi posisinya tuh tegak. Dan perpindahan tangan ke perpindahan gigi tuh cukup enak ya. Karena nggak jauh. Yang di bawah-bawah cari-cari gini, tapi di atas ini kita udah bisa dapat tuh ya. Posisi mengemudi ya enak banget nih, pindah tuh langsung ke sini nih. Terus kalau di gigi atas kita mau istirahat, tangannya juga bisa ditaruh di sini tuh, pas banget. Posisinya ke depan juga tegak, lihat ke depan. Kemiringan setirnya juga enak ya, untuk mobil barang banget lah. Nggak yang kaku ngelihat gimana bonetnya, karena memang bonetnya juga nggak terlalu panjang. Walaupun mobil ini tuh sebenarnya nggak ada power steering, tapi kalau udah jalan dia mirip kok sama mobil biasa, nggak berat-berat amat. Cuma memang kalau pas kita mau parkir paralel nih, contoh ya, kita mau parkir di sini, kita mau masuk ya. Nah, ini kita masuk, posisinya turunan. Nah inilah saat-saatnya ya dimana mobil ini berat. Ini yang aku bilang, tangan lu bisa berotot kalau begini. Fiturnya nggak ada fitur aneh-aneh di mobil ini. Apakah klakson itu juga termasuk fitur? Yang penting tancap kunci, starter mobil, dan kita sampai di tujuan. Posisi mesin di bawah, tipikal mobil-mobil barang Jepang. Nggak punya kendala berarti. Kursi juga sudah diberi heat insulator, sehingga nggak terlalu terasa panas. Tapi untuk driving di atas 2 jam mulai kerasa tuh anget-anget dikit di pantat. Ya anggap saja ini fiturnya kali ya, fitur pemanas kursi seperti di Mercy dan di Rolls Royce.
Jangan salah loh, ini fitur yang hanya ada di mobil-mobil mewah. Bedanya di Grand Max, fitur ini nyala terus nggak bisa dimatiin. Untuk yang versi minibus, kursinya angkot banget. Dia yang penting udah ada busanya ya. Dan bisa duduk berhadap-hadapan dan bisa ngangkut orang banyak. Tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Untuk di kursi bagian tengah, ruang kaki dan ruang kepala melimpah. Kursinya juga bisa dilipat kalau kita mau bawa barang. Kalau kursi belakang ada yang hadap-hadapan atau hadap depan, tergantung kebutuhan kalian sih. Tapi kalau kalian cari yang multifungsi, pilih yang hadap samping. Jadi nggak perlu copot-copot kursi kalau kalian mau bawa barang. Kapasitas jadi daya tarik mobil ini. Coba lihat, lebarnya dan panjangnya sampai ke belakang sana. Gede banget. Dalam kondisi kursi terlipat, aku bisa bawa antara 2.300 sampai 3.000 liter atau 2,5 kubik kira-kira ya, sampai 3 kubik. Dengan catatan kursi belakang itu kursi yang seperti angkot itu, yang dua kanan kiri. Jadi ketika kursi paling belakang itu dibuka, dilipat, kursi tengah ini juga dilipat ke depan, kita bisa dapat antara 2,5 kubik. Kalau semua kursi itu dilepas, kita bisa dapat sampai 3 kubik. Gede banget. Panjang barang yang dibawa bisa sampai 185 cm dengan lebar 135 cm kabin dalam dan tinggi 120 cm. Ini gedenya kebangetan loh. Kapasitas penumpang ini juga menyenangkan. Untuk orang dewasa, kalau dipaksain kita bisa bawa 11 orang. Kalau kombinasi ada anak-anak, bisa 13-15 orang. Benar-benar mobil yang serbaguna. Ada juga yang sudah membuat mobil ini menjadi bahan untuk dibuat camper van. Dan dapat banget ruangnya, sangat luas. Untuk minibus, harga barunya di kisaran 180-200 jutaan. Untuk unit bekasnya ada di kisaran 100 jutaan. Dan harganya stabil karena permintaannya cukup tinggi. Kalau ada stok di marketplace atau di pasaran mobil bekas, biasanya nggak lama pasti udah lenyap diambil orang. Wajar permintaannya sangat tinggi. Mobil serbaguna dan bisa diandalkan seperti ini adalah mobil yang dibutuhkan untuk menaklukkan kehidupan. Sekian dulu ceritaku. Komen, like, dan subscribe kalau kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!